Halo para pengasuh, jumpa kembali dengan saya Tolib, staf LPK Cahyamu. Di sini saya akan membagikan beberapa kesalahan. Jadi walaupun pegawai itu udah dimajikan, udah lama, udah senior atau baru junior, itu juga tidak lepas dari kesalahan. Tapi ada beberapa kesalahan yang kecil dan ada beberapa kesalahan yang fatal. Beberapa kesalahan kecil mungkin masih bisa ditolerir dan itu lumrah dan manusiawi. Tapi beberapa kesalahan fatal yang disengaja, nah, itu tidak bisa ditolerir. Berarti Anda udah auto dikeluarkan atau Anda udah jelas keluar atau emang Anda udah niat keluar, gitu kan? Nah, jadi kesalahan-kesalahan ini nggak boleh dilakukan. Karena apa? Karena kesalahan ini kalau dilakukan itu bisa berujung pada tindakan hukum. Kalau kesalahan masih tahap minimal, itu mungkin cuma Anda dikeluarkan selesai. Tapi kalau Anda kesalahannya fatal, udah terlalu jauh, itu udah larinya ke tindakan hukum, kan? Berikut kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, pembantu baik itu asisten rumah tangga, perawat lansia atau babysitter. Nah, nomor satu yaitu tidak ada attitude atau tidak ada sopan santun. Nah, kacau kalau kita bersama orang yang nggak ada sopan santun gitu kan, ngomong asal nyablak, asal ceplos saja, nggak dipikir-pikir gitu kan, baik itu sama anaknya, sama keluarganya atau sama kolega majikan gitu, mungkin asal nyeplos saja itu akan rumit gitu kan. Nah, itu kalau Anda 1 hari pertama, 2 hari pertama, 3 hari pertama, orang itu majikan pasti akan ngelihat anda dulu gitu kan. Nah, kalau kayaknya orang ini gak bakal beres gitu kan, nah pasti majikannya yang gak betah gitu. Ujungnya apa? Anda dibalikin ke yayasan atau Anda dibalikin ke asal Anda, itu udah pasti. Jadi nomor satu nggak ada itu. Nomor dua, membuka aib keluarga. Nah, ini juga termasuk fatal. Iya fatal. Karena kenapa? Karena Anda pegawai jadi orang nggak boleh ember. Dalam arti apa? Ketika Anda berada di rumah majikan, pasti sedikit banyak keluarganya pun mempunyai banyak masalah atau ada problem. Entah itu urusan pekerjaan, entah itu urusan keluarga, entah itu urusan anaknya, entah itu urusan bisnisnya, entah itu urusan apapun gitu kan, pasti ada masalah gitu kan. Yang mana karena Anda udah di dalam, Anda nggak boleh cerita keluar gitu kan tentang masalah-masalah tadi. Kalau Anda ember setiap Anda dengar itu, terus Anda pas keluar ke warung atau ke pasar gitu, Anda cerita itu begini-begini, nah itu nggak boleh. Itu termasuk bagian dari kesalahan fatal. Kesalahan fatal yang berikutnya adalah nomor 3, yaitu melakukan tindakan asusila. Nah, asusila itu yaitu melakukan tindakan senonoh, itu yang berbahaya. Ini berbahayanya apa? Berbahayanya terhadap rumah tangga majikan sendiri gitu kan. Nah, ini betul-betul tidak boleh dan ini berat dan ini berbahaya sekali. Dan ini betul-betul nggak boleh. Itu saya diingatkan, ini adalah tidak boleh sama sekali. Kesalahan asusila ini yang mendekati asusila itu contoh Anda berdandan terlalu seksi, terlalu menor, pakai pakaian terbuka. Nah, itu sebenarnya juga nggak boleh. Nah, itu udah mendekati apa? Itu udah kayak keganjenan itu. Nah, apalagi apa tuh? Udah dekati menggoda itu tuh kan, kayak walaupun Anda nggak menggoda tapi pakaian Anda terlalu terbuka, itu artinya udah secara tidak langsung menggoda dan itu tidak boleh. Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu mencuri atau berbuat kriminal. Nah, ini repot urusannya. Kalau kita punya pegawai berbuat kriminal, mencuri itu kan, mencuri, lihat uang sedikit tuh diambil gitu kan. Ada pakaian bagus sedikit diambil, ada lihat barang branded dikit diambil gitu kan. Nah, itu repot gitu kan. Kalau mencuri ini mending Anda keluar. Kalau Anda dilaporin polisi kan repot gitu kan, kerjaannya cari uang malah masuk penjara. Nah, itu nggak lucu juga gitu kan. Maka kesalahan fatal yang nomor 4, mencuri, ini masuk tindakan kriminal, nggak boleh, ya nggak boleh gitu kan. Kesalahan fatal yang kelima adalah membentak anak majikan. Ingat, majikan itu adalah bos Anda, majikan Anda yang harus Anda layanin gitu kan.
Yang dilayanin sebenarnya juga bukan majikan Anda, termasuk dia kan ada anaknya, ada suaminya, ada keluarganya, ada mbahnya. Nah itu harus dilayani dengan sebaik-baiknya, gitu kan. Jadi seumpama pas Anda nggak majikan di luar gitu, Anda lagi main sama anaknya, gitu, tiba-tiba anaknya dibentak gitu kan. Nanti anaknya kalau lapor sama bapak ibunya, atau mungkin Anda nggak tahu tapi di rumah itu ada CCTV, dicek kan bisa juga. Nah itu nggak boleh. Selanjutnya yang berikutnya adalah nomor 6, memasukkan orang luar ke dalam rumah. Nah, itu juga kategori kesalahan fatal. Karena kenapa? Karena Anda sebagai pegawai itu punya ikatan sama majikan gitu. Jadi ketika Anda membawa orang luar kan majikannya nggak tahu itu siapa. Walaupun itu seumpama suami Anda pun atau keluarga Anda pun tetap nggak boleh. Itu domainnya beda, urusannya beda, dan itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena membahayakan rumah majikan. Karena kan di dalam rumah majikan kan ada barang-barang berharga segala macam. Nah, apabila Anda memasukkan orang luar, itu membahayakan, itu tidak boleh. Selanjutnya lagi adalah meninggalkan rumah tanpa dikunci. Nah, mungkin kalau pas siang, pagi majikan Anda berangkat kerja semua, tinggal Anda di rumah sendirian. Nah, itu terus Anda pergi ke pasar belanja, rumahnya nggak dikunci. Nah, itu juga termasuk kesalahan fatal, kan? Dan itu tidak boleh dilakukan. Karena kenapa? Membahayakan rumah. Nanti kalau ada pencurian, ada apa-apa, Anda yang repot, gitu. Pasti nanti Anda jadi tertuduh, tersangka. Meskipun Anda cuma saya nggak sengaja, nggak kunci, ya nggak bisa seperti itu, gitu kan. Jadi itu nggak boleh. Selanjutnya kesalahan fatal yang berikutnya adalah nomor 8, kabur tanpa izin. Nah, kabur tanpa izin ini ada dan itu bisa terjadi. Itu artinya Anda udah sengaja. Kalau ini Anda udah keluar dengan dirinya dengan tidak hormat. Nah, nanti ini Anda akan repot. Ke tempat asalnya. Kalau Anda balik ke yayasan berarti Anda nanti repot, ya, itu kan berurusan dengan yayasannya dulu, itu kan kasusnya apa, masalahnya apa, pasti diselesaikan. Kalau Anda tidak dari yayasan, Anda dari orang luar, nah jangan-jangan kalau Anda kabur itu Anda berbuat hal yang tidak benar gitu, makanya Anda kabur gitu. Sebenarnya kan kalau Anda baik-baik saja kan Anda tidak perlu kabur, bisa ngomong baik-baik, Anda masuk baik-baik, Anda keluarnya juga baik-baik. Jadi begitu tadi buat para pengasuh dimanapun Anda berada. Jadi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang ringan itu banyak majikan yang mentolerir dan itu lumrah dan manusiawi. Tapi ada beberapa kesalahan yang majikan nggak bakal tolerir. Karena kenapa? Itu membahayakan rumah tangganya, membahayakan rumahnya. Gitu. Saya rasa itu dulu yang bisa saya bagikan hari ini. Lain kali kita sambung lagi. Mungkin lain kali kita akan bahas kesalahan-kesalahan ringan yang masih bisa ditolerir oleh majikan. Kan kalau mungkin informasi ini bisa bermanfaat, bisa di like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang tanya bisa komen, keterangan lainnya bisa dicek di deskripsi. Sekian dan terima kasih.